Nah, di sini ada 3 cara yang biasanya tim kok bisa pakai. Yang pertama itu paling gampang googling, karena googling tuh sama aja membuka dunia di depan kita gitu. Kayak kasih contoh bersih. Kita lihat aja. Nah, di sini kan ada banyak gambar yang seharusnya men-trigger kepala kita. Ini tiba-tiba ada bersih tentang taman gitu. Oh iya bisa juga ya. Bersih itu tentang taman, tentang gimana kita menjaga sebuah kebersihan taman gitu. Terus di sini kenapa bersih ada demo gitu kan bingung kan? Tapi ini pun bisa jadi cerita loh. Misalkan gini, oh mungkin dia demo untuk membersihkan korupsi di Indonesia gitu. Nah, ini tuh impuls-impuls yang harus terus dilatih, yang nanti juga bisa jadi apa ya, sebuah hook kalau misalkan kita bawain sebuah materi kayak gitu. Cobain aja dilatih bersih, terus kalau nggak coba cari dalam bahasa Inggris clean, atau coba pakai bahasa lain yang intinya tuh munculin visual-visual lain yang ada kaitannya, tapi nggak apa ya, nggak frontal gitu. Kalau misalkan ini kan, sorry, kalau misalkan ini kan ya udah jelas gitu bersih, dia membersihkan. Tapi kan kalau yang kayak kayak gini apa gitu, oh mungkin dia emang lagi nanam tanaman gitu untuk bisa membersihkan lingkungan, kan kita nggak tahu. Nah yang kayak kayak gitu tuh. Terus yang berikutnya jam. Jam ini tuh sebenarnya saya dapat ketika ada anak muda tuh suka galau kalau diputusin pacar. Kalau Iya. yang namanya udah diputusin pacar, mau makan gak enak, main game gak enak, apalagi belajar, bener kan? Karena itu tuh bikin kita fokus hanya ke satu titik yang dimana kita tuh lagi galau. Nah, kadang kita waktu mikirin visual pun kita suka kayak gini. Oke, saya mikirin visual buat bersih, 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 bersih. Akhirnya otak kita tuh terlalu banyak kabutnya gitu, terlalu pusing dan gak mikirin materi kita yang lain. Kita cuma mikirin bersih aja. Coba kita refreshing dulu, tinggalin dulu bersihnya, baca lagi materi kita yang lain. Biasanya suka suka ketemu nih kaitannya, kita misalkan baca lagi tentang gravitasi apa ya kita tiba-tiba kepikiran gimana kalau kita ngomongin soal kebersihan tapi di luar angkasa. Kenapa kita nggak buang sampah ke luar angkasa aja, toh luar angkasa luas gitu. Nah, itu tuh sesuatu yang bisa didapat ketika kita tidak lagi hanya fokus ke satu titik gitu. Jadi jalan-jalan ke taman pun keluar, lihat tanaman, lihat kupu-kupu, itu pun bisa lagi men-trigger otak kita biar lebih fresh gitu. Jadi jump, loncat, jangan diam di satu titik gitu. Dan yang terakhir itu tanya ke expert, karena kan tim-tim kok bisa itu tidak semuanya expert gitu. Apalagi animator kan mungkin backgroundnya bukan dari yang pendidikan banget gitu. Jadi kita senang banget buat tanya tadi ke LIPI, ke teman-teman Kemendikbud, kemana untuk tanya validasi. Nah, expert ini juga bisa ditanyain sebenarnya bukan orang yang ahli, tapi orang yang punya pemikiran yang berbeda gitu. Jadi misalkan tadi yang bersih aja, kalau saya itu kepikiran bersihnya tempat sampah, tapi mungkin anak kita yang masih umur di bawah 5 tahun ditanyain bersih, mungkin jawabnya tiba-tiba dia bilang puding gitu. Loh kok puding? Karena puding dibandingin nasi rames clean gitu, bersih, cuman ada satu solid warna gitu. Nah yang kayak gitu tuh harus kita terus latih, banyak conversation sama orang biar kita dapat ide visual. Nah gitu ya. Jadi ada 3 cara yang harusnya yang tadinya stuck harusnya bisa ketemu nih gambarannya. Tapi di sini tuh kita baru dapat idenya, baru dapat ide aja. Belum ada sisi entertainnya kayak yang tim kok bisa tadi lakuin. Dan sekarang adalah sisi entertainnya. Di sini ada 4 cara, nggak mesti harus dipakai juga, nggak mesti cuma bisa dipakai satu. Kadang bisa 2 langsung dipakai, analogi dan hiperbola gitu. Kayak contohnya yang tren. Jadi yang tren ini tuh, karena kan lagi banyak nih TikTok nih. Kita bisa aja masukin ke visual kita tentang TikTok gitu, ada TikTok-TikToknya, atau misalkan tadi tentang COVID. Karena ketika sebuah tren itu dimasukin ke materi kita, yakin banget orang yang biasanya nonton YouTube, misalkan dia nontonnya Raffi Ahmad gitu ya, atau Atta Halilintar, trending. Itu gambar muka Atta aja ada di slide kita, walaupun kita sebenarnya lagi belajar anatomi muka, tapi anak pasti langsung, wah ada Atta gitu. Pasti akan langsung engage gitu. Jadi rajin-rajinlah nonton trending tab-nya YouTube, atau liatin Twitter, liatin berita, itu penting banget. Terus analogi, kayak yang udah disampaikan juga di materi-materi sebelumnya, jangan cuma nyampein kalau hutang negara itu 2 triliun gitu.
2 triliun ya segimana gitu. Coba kita bilang utang negara itu tuh 2 triliun sama dengan 5.000 Lamborghini atau bisa dibilang 5 kalinya Hotman Paris. Nah, itu kan menarik tuh karena kan Hotman Paris punya Lamborghini tuh. Itu akan bikin orang lebih engage pertama, yang kedua lebih kebayang, oke, 2 triliun tuh nggak kebayang duitnya siapa yang pernah megang 2 triliun kan, nggak banyak orang. Tapi 5.000 Lamborghini, oh mungkin kebayang kira-kira 5.000 mobil diparkirin di 2 gedung mall misalkan gitu. Orang akan lebih kebayang karena orang lebih sering datang ke mall dan melihat banyak mobil di parkiran. Kayak gitu. Penting banget analogi dan hiperbola ini sebenarnya melebih-lebihkan visualisasi gitu. Jadi ini mungkin nggak semua bisa dipraktekin, tapi kalau misalkan di animasi itu gampang banget di hiperbola. Misalkan kita bikin ada yang lebih-lebihkan apa ya? Oh, kita pengen nyampein soal pesawat nih. Tapi kita kasih sesuatu yang lucu, ada orang berdiri di atasnya gitu. Itu kan terlalu berlebihan kan? Gak mungkin. Tapi itu bisa jadi sebagai pelucunya gitu. Dan terakhir gimmick. Gimmick itu tuh mirip kayak kalau kita dulu pernah nonton Tom and Jerry. Kalau dia dipukul bukannya berdarah, tapi mukanya malah jadi bentuk setrikaan. Nah, itu tuh gimmicknya animasi. Contohnya kayak gini. Saya mau kasih lihat. Jadinya kalau organ kita yang satu ini. Suaranya belum jelas. Nah, iya ya mungkin suaranya kurang kedengeran ya. Tapi ini saya mau nunjukin kalau si Kobe dia jatuhnya kayak gini nih. Nah, itu kan bukan sebuah jatuh yang humanis gitu, bukan sebuah jatuh yang manusia. Tapi ketika di animasi, kita tuh bisa bikin logikanya sendiri, ya udah bikin jatuhnya kayak gitu aja. Kan secara teknis pun kan lebih gampang, tapi justru jadi lucu gitu. Lihat matanya bukan jadi kesakitan, bukan juga berdarah, tapi dia cuman matanya mengecil gitu. Yang kayak gini sebenarnya butuh rasa ya, butuh dipelajari, dan itu saya tuh banyak banget nontonin kayak SpongeBob, nontonin Tom and Jerry, dan lama-lama bisa tuh diadaptasi gimmick-gimmicknya. Nah, seharusnya setelah 4 ini Bapak Ibu bisa tahu nih, atau bisa apa ya, visualnya itu lebih menarik. Mungkin disatuin sama tren yang tadi tempat sampah, apa ya? Oh, mungkin tentang global warming, tentang apa gitu. Ya, jadi ini cara untuk memvisualkan lebih menarik. Nah, tadi tuh saya tuh ada yang di materi sebelumnya kan saya ikut menyimak, ada yang bilang, wah slide saya tuh ada 100 bahkan ada 1.000, gimana nih cara nyampeinnya? Karena video yang baik tadi kan cuma sekitar 2-3 menit gitu. Gimana nih gitu?